dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami datang sore hari ini dengan penuh semangat, penuh antusias, karena kami tahu waktu kami pulang nanti kami tidak sama. Kami mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kami sudah memulainya dengan pujian kami sudah memulainya dengan penyembahan kami. Biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah nyanyian kami menjadi sesembahan yang membuat surga penuh dengan kemuliaan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan waktu kami memuji. Kau lihat hati kami ketika kami sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Dan kalau kau dapati itu semua dari hati yang tulus, maka kami percaya Engkau tersenyum dan Kau akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba akan sampaikan. Untuk itu hamba juga mengucap syukur kalau sore hari ini Kau memilih hamba-Mu untuk berdiri di depan para wanita yang luar biasa ini. Pakai hamba-Mu di waktu yang singkat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga siapapun kami yang mendengarnya mengerti, dan kami tidak akan pernah sama lagi sebelum kami hadir hari ini. Karena kemenangan dan kemuliaan Kristus akan kami pertontonkan kepada dunia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kenapa? Memang gereja ini kaya, mic-nya banyak, saudara. Saya kesini 10 tahun lalu mungkin ya. Jadi akhirnya saya kesini lagi, dan itu bukti bahwa nama saya belum dicoret di buku kehidupan Halim. Puji Tuhan. Waktu saya dihubungi Ibu Debbie ya. Saya nggak sangka dia lebih cantik dari fotonya, saudara ya. Terus dia bilang, Pak pimpin GKPO. Saya kaget juga saudara. Halim masih mau gitu menghubungi pendeta yang agak-agak selengean. Saudara jangan berharap saya akan khotbah dengan bahasa yang tinggi-tinggi ya. Saya senang bahasanya yang sederhana. Kalau saudara mau jadi ahli teologia gitu, saudara kuliah aja. Saya lebih suka Alkitab kita bedah dan kita selesaikan secara adat dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Jangan terlalu tegang Bu, nanti jatuh bulu mata. Udah capek tuh dandan, acara jam 5 jam 2 mulai dandan ya kan. Saya sambil jalan-jalan boleh ya. Kayak gini nih, kayak di penjara gitu loh saudara, padahal saya orang baik. Nah hari ini saya dikasih tema kenaikan Kristus, bukti kemenangan dan kemuliaan. Saya berharap ibu-ibu bisa baca nanti dari jauh ya kan, saya lihat pakai kacamata. Kalau saya nggak dari dekat begini, saya nanti saudara ngantuk gitu. Kalau saya jalan-jalan gini kan rasa kayak Tuhan Yesus ngajar di bukit saudara. Nah mari kita baca bagian firman Tuhan yang mendasari ini semua. Mungkin saya akan coba bedah satu-satu ya saudara. Waktu saya 45 menit. Jadi kalau saya kecepatan ngomong, bisa nonton nanti videonya lagi. Itu yang main keyboard itu saudara saya, saudara. Istrinya yang tadi samperin saya itu. Saya nikah tanggal 3 bulan 3 2003. Belum punya duit, nggak bisa bayar penyanyi. Mereka lah yang nyanyi. Jadi saya seumur hidup akan ingat mereka. Namanya Jojor Lamsihar Manalu. Doktor SHLLLMNNMN Sen. Saya akan ingat terus ya kan. Saya bilang istri saya, sampai kita meninggalkan bumi kita harus ingat dia gitu. Dikasih duit nggak mau lagi. Hebat ya. Kemarin mamanya ulang tahun saya khotbah, dia kasih duit saya mau saudara. Nah yuk, mau baca bareng atau saya yang baca? Saya aja ya, ibu dalam hati aja. Karena kan dalam hati menderita terus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Coba saya pelan-pelan saudara ya. Waktu Yesus mati,
Disitulah kekalahan yang paling tragis buat orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Karena orang yang dianggap pahlawan mati, saudara. Apa hebatnya? Nggak ada hebatnya. Dan ketika mereka mati, terbukti suami-suami Anda, kaum pria itu kan penakut. Karena waktu mati, yang pria-pria itu cuma ada di atas, bahasa dulu loteng, berdoa, yang perempuan yang datang ke kuburan. Betul nggak, Bu? Jadi ini ibu-ibu ini orang yang kuat, cuma kadang-kadang terlalu melo, nangis dikit-dikit, pulangkan saja aku pada ibuku. Ibunya udah meninggal, Pak, Bu. Nah, ini kan menarik. Waktu Yesus bangkit, mereka seperti yang paling hebat, lalu bertanya, kalau gitu kita menang dong. Kapan Israel menjadi raja yang kuat? Mereka masih berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi raja seperti raja yang memimpin dunia. Pasti tahulah cerita itu. Dan Yesus jawab pakai bahasa sehari-hari, kamu gak perlu tahu masa dan waktunya. Semua itu ditetapkan Bapa sendiri dengan kuasanya. Nah, ini menarik. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Itu suka diterjemahkan atau diartikan dengan cara sempit atau mikro, di rumahmu, ya kan, di tetanggamu. Jangan hari Minggu pakai kebaya ibadah sama suami, berantem, tetangga bingung. Ibu itu kalau ke gereja luar biasa ya, pakai kebaya, bulu bedaknya tebel, minta ampun, tapi berantem terus di rumah. Padahal suaminya bintang 2, takut sama dia. Makanya saya besok ketemu nih khotbah sama jenderal juga angkatan darat. Saya bilang, gaya lu aja bintang 2, sama bini takut. Di kantor aja lu tabokin anak buah, sama istri takut, ya kan. Jadi ternyata itu kalian ini perempuan kuat, saudara. Coba ibu meninggal istri, 2 minggu suami pacaran lagi pasti. Bahkan istri udah sekarat, kata dokter 3 hari lagi mati. Enggak, dia udah tulis status, aku tahu kalau mama pulang ke rumah bapak, supaya mantannya baca, ya kan. Saya kasih tahu kelakuan suami saudara yang masih hidup. Nanti dia nggak tahan karena putusnya kan waktu itu cuma mungkin masalah ekonomi, masalah. Mas kenapa istrinya? Ya dukung doa aja deh. Aku datang nggak usah, nanti jadi nggak enak. Iya kan? Terus ketemu, ya memang saya dulu salah sih mutusin kamu nggak ngomong-ngomong. Kubur istri, 2 minggu lagi undangan, katekisasi GKPO langsung. Ya kan? Saya 45 menit nih jatahnya. Kalau lewat dikit boleh ya. Ketemu 10 tahun sekali loh. Mungkin jangan-jangan habis khotbah ini videonya ditonton sama majelis saudara, saya nggak boleh khotbah lagi, ya kan? Kadang-kadang kalau saya khotbah ada yang tersinggung, dia pakai pengaruhnya untuk nggak boleh panggil saya lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Mumpung Ibu Dewi udah manggil, gaspol aja udah, ya kan? Kita sama-sama Kristen, ya kan? Lihat nih ya. Kalau Roh Kudus turun, ayat 8 dia bilang begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, ini yang menjadi juga pusat perhatian kita, karena temanya kan tadi Yesus naik, kemenangan dan kemuliaan milik saudara dan saya. Awan menutupi, sakinah glory. Awan menutupi itu, awan itu dulu suka menjadi lambang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, ketika Yesus terangkat, kemuliaan Tuhan menutupi, itu menjadi bukti kepada dunia bahwa Yesus yang katanya mati ternyata mengendalikan langit dan bumi. Siapa yang meninggal tuh? Ya kan? Mari kita lihat lagi ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya kan, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea. Murid Yesus semua orang Galilea, ya kan? Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, perhatikan baik-baik, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara dia pergi bagaimana, saudara? Kelompok A naik. Berarti kalau dia kembali caranya bagaimana? Turun kan? Ingat berapa tahun lalu, nggak mungkin Yesus ada di tembok di Keramat 5.
Ingat nggak kan kita umur hampir sama. Bisa datang lagi orang rame-rame. Tobat juga kagak bermalam-malam di situ KKR. Jadi ibu-ibu tolonglah udah pada tua. Ya, kalau udah pada tua, berimannya itu lempeng, jangan apa kata orang, semua mesti diuji ya. Saya juga udah tua Bu, 60 tahun, tua juga, jadi jangan anggap enteng. Apa ibu 70, saya 60, beda 10, lagunya masih sama. And now the end is near, and so I face the final curtain. Sama kan lagu kita, beda 10 tahun. Ada di sini yang 35, saya juga tahu. Buka saja topengmu, kan kulihat, ya kan? Karena banyak di antara kita suka pakai topeng. Jadi Yesus akan datang dengan cara yang sama. Kalau kita bicara kemenangan, maka waktu dia bangkit dari kubur, lalu dia hidup 40 hari, dan dia naik ke surga, itu membuktikan bahwa dia menang atas maut. Kemuliaannya adalah ketika naik ke atas, awan menutup dan malaikat datang menjelaskan itu. Kemuliaan dan kemenangannya menjadi sempurna. Tapi hari ini saya nggak mau bahas tentang apa itu kemenangan, itu PA di rumah aja. Apa itu kemuliaan? Udah tahu zaman sekarang. Yang menjadi pertanyaan dan kita harus bedah hari ini adalah bagaimana agar ibu-ibu pulang mempertontonkan kepada orang bahwa, pakai bahasa Jakarta nih, gua ini orang Kristen yang sudah dimenangkan Tuhan gitu kalau orang Jakarta bilang. Kalau orang Medan, aku ini sudah dimenangkan Tuhan, aku ini orang Kristen. Sudah ada kemuliaanku. Nah, bagaimana mempertahankannya itu yang penting. Saya tadinya mau pakai gambar nenek-nenek, takut tersinggung, yang cakepan dikit lah. Nah, ya kan. Apa yang mesti kita lakukan, Bu? Sekarang udah saatnya hidup ini penuh dengan aplikasi di dalam Alkitab, Bu. Udah gak usah terlalu banyak teori. Ya, kalau urusan sekolah teologi adalah pendeta lah yang mau tugas di sini. Teologi yang benar adalah teologi kehidupan yang tidak menyimpang. Dan sekarang kita pulang, kita bilang, saya sudah mengalami kemenangan lewat kebangkitan, kenaikan ke surga. Definisinya saudara kan bisa lihatlah di mana, di ChatGPT, di kamus, apa itu kenaikan. Nggak ada hubungannya dengan kenaikan pangkat, saudara. Apa itu kemuliaan? Orang akan lihat kita itu ketika kita punya kemuliaan, orang akan segan, walaupun kita nggak punya duit loh, saudara. Nah, kita bahas ini penting, saudara, supaya saudara pulang jangan sakit hati. Ingat nih ya, ini ada 200 orang. Kalau tersinggung 10 nggak usah bilang saya nggak beres, kecuali tersinggung semua. Karena firman Tuhan itu kalau orang tersinggung berarti Roh Kudus bekerja. Dan saya nggak punya niat untuk menyinggung orang. Saya akan bicarakan firman Tuhan. Ya, saya 25 tahun nih kerjanya khotbah. Bisa satu gereja, karena nih orang di gereja duitnya banyak, punya pengaruh, bisa melarang orang khotbah, padahal yang 300 pengen orang itu khotbah, betul nggak? Bukan di GKPO sini, di GKPO di Nigeria. Tapi itu fakta. Saya tua di gereja yang tua seperti ini, yang rapat tersinggung satu orang, bisa merusak 200 orang. Makanya yang 200 ini pinter sekarang, jangan nggak cerdas. Makanya anak kita jauh lebih pinter dari kita. Buktinya ibu-ibu nggak bisa larang anak ibu-ibu pergi ke gereja lain. Karena ibu-ibu nggak bisa menjelaskan kenapa saya harus ke sini, nggak bisa jawab kan? Ya, saya mau membuka paradigma baru nih, mumpung saya diundang. Jadi ibu-ibu nggak bisa bilang lagi dalam hidup ini, ya sudahlah begitu, nggak boleh lagi. Ya, kalau pakai istilah tuh orang Manado, Rocky Gerung bilang bertengkar itu perlu, tetapi bukan musuhan, bertengkar untuk mendapatkan satu titik temu. Kecuali orang itu bilang Yesus bukan Tuhan baru ngaco. Kalau orang itu bilang kalau udah Kristen jangan main judi, tersinggung Jenderal Bintang 2 karena masih hobi main judi, nggak khotbah lagi tuh orang. Ya kan, itu bahaya. Ini udah zaman keterbukaan. Oke, kita mainkan. Apa yang harus kita lakukan pertama? Mari kita baca, Bu. Baca penuh dengan emosi, ya kan? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan
Saudara, orang yang sudah mengalami Shekinah glory, orang yang sudah mengalami kemenangan dan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, harusnya berani melakukan apa yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma. Dengan jelas dia bilang, jangan menjadi serupa. Bu ibu jangan marah ya. Ibu-ibu harus berubah, berbeda dengan ibu-ibu yang belum mengalami kemenangan dan kemuliaan. Jadi yang pertama jelas harus berani memperlihatkan cara hidup yang berbeda. Ngaku pengurus, ngaku majelis bertahun-tahun, sama besan gak ngomong, masuk neraka bu. Maaf nih, saya mesti ngomong sekarang karena saya juga udah tua, gak main-main. Saya tanya selalu sama jemaat saya kalau khotbah. Coba saya tanya ke grup ini nih, 5 baris. Ibu kalau mati sekarang yakin gak masuk surga? Mikir dulu, yakin. Alah, mikir. Coba yang di sini mikir. Ibu kalau mati nih, saya lagi khotbah, ibu mati, ibu yakin gak masuk surga? Yakin. Lihat ini nih. Bingung, nanti bingung. Ini ketua wanita nih. Lu pikir lu pasti masuk surga? Saya tanya, yuk mati masuk surga gak? Masuk, oke. Di sini ada juru bicara dong, biar gak bertengkar. Kan ibu yakin masuk surga? Coba kasih sama saya alasan atau penelitian ibu kah sampai ibu bilang saya yakin masuk surga. Ayo tunjuk-tunjukkan tuh. Hah? Ini jarang pendeta saudara nanya begini. Mungkin dia takut dipindahin. Kalau saya kan bodo amat. Ayo. Ya ibu yakin, kenapa ibu sampai yakin masuk surga? Tuhan Yesus janji. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Dia boleh aja janji. Ya kan dia cuma janji. Dia tetap, Yesus janji, aku akan menepati engkau masuk surga. Benar. Dia tidak pernah berubah. Nah, coba ibu kasih, apa ya bahasanya ya kalau di sekolah ya. Alasan ibu yakin janji itu akan terjadi dalam hidup ibu. Percaya, waduh, setan juga percaya Yesus juru selamat. Coba ibu mikir lu, tenang, jangan emosi, tenang, nekat yang nyata. Ibu kenapa ibu yakin masuk surga? Yohanes, orang Medan berarti Yohanes bu ya. Yeah. Itu berarti Panggabean marganya. Ayo ibu. Shh, tenang, ketua mau jawab. Kalau dia salah ganti ketuanya. Ayo, apa yang membuat ibu ketua yakin ibu masuk surga? Yesus memberi jaminan. Terus kami emang orang berdosa, ngaku dosa, itu yakin bisa masuk surga. Ada yang bisa tolong kelompok wartawan? Ya semua orang tahu nih, saya ragu nih mati bareng-bareng neraka semua nih. Jangan marah loh bu, saya ini benar-benar serius supaya pulang kita ngerti. Nih ya, orang kalau mau masuk surga, yang pertama, seperti kita mau ke Bandung naik bus, apa dulu yang kita mesti punya? Tiket, yang ngomong karcis orang lama tuh. Angkatannya pompa dragon. Saya aja ngomong sama anak sekarang bilang, ke loteng dulu, ke loteng. Anak saya bilang, loteng apa tuh pak? Dasar. Kita ini dari kecil diajarin, saya berani bilang salah saudara. Karena dibilang orang Kristen pasti masuk surga. Saya punya saksi itu, jujur mungkin dia tahu atau dia nggak tahu apa. Bapak saya itu, rumah saya itu tempat orang main kartu dulu bu. Panggabean seJakarta pasti tahu bapak saya. Kalau suaminya nggak tahu, ya berarti saya kasih tahu. Mungkin waktu itu masih kecil. 2 marga tuh Panggabean mau Huta Barat, serius. Karena mama saya Huta Barat. Bolos kantor, main joker. Hari Minggu tetap ke gereja loh. Menurut saudara masuk surga nggak tuh? Kenapa? Shh, tenang dong, dia mulai buka Alkitab.
Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kurang PA nih di rumah. Pertanyaan saya, dia kasih pernyataan. Benar, Yesus menyatakan akulah jalan kebenaran. Dianya nggak pernah salah, saudara. Tapi kalau main joker 3 hari, ke gereja, selesai gereja buru-buru lanjut. Saya tanya jujur aja dari hati, masuk surga nggak kayak begitu? Jadi nggak gampang Bu masuk surga. Tiketnya gampang dibeli. Gini nih, kalau orang karismatik kan lebih ekstrim kalau ngomong. Kalau kau bertobat lahir baru gitu kan. Tiketnya udah ada. Inang, Nande, apa lagi? Tante, semua. Tiketnya udah ada tapi udah ke surga belum? Bahasa kerennya already but not yet. Biar kelihatan berkualitas, Inggris. Ngafalinnya sampai jam 4 tadi tuh sore tuh, susah. Bu, kita semua punya tiketnya Bu. Tapi kita belum waktunya terbang. Punya tiket ke Medan jam 2 siang. Datang ke bandara jam 2:30. Sampai gak ke Medan? Sampai mati bangkit lagi gak bakal. Kita ini seperti itu. Ini satu ruangan mungkin termasuk saya. Saya juga mesti jaga tiket saya. Kita suka gak jaga tiket kita. Makanya ayat ini bilang kalau mau jaga tiket, kamu tidak boleh serupa dengan dunia. Ada satu nih yang Yesus bilang. Inilah perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Karena dengan mengasihi, dunia tahu engkau muridku. Saya kasih tahu sekarang sama ibu-ibu. Maaf ya. Ini diantara ini kalau ada yang masih musuhin orang, pasti mati masuk neraka. Gak ada pengampunan. Ya, ibu pulang ampunin loh orang. Baru ngomong sama saya soal surga. Kalau cuma pernyataan akulah jalan kebenaran ya tiketnya udah ada. Iya tiketnya udah ada. Tapi yang punya tiket bilang begini. Hendaklah engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tiketnya udah ada. Tapi sama besan gak ngomongan sampai ibadah ini mati masuk neraka. Emangnya enak. Ini gak pernah dibahas kan di gereja. Saya bahas sekarang. Jadi jangan kasih angin sorga sama jemaat. Wah susah dong. Yesus bilang memang susah. Tapi kan dia bilang begini. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Jadi kan cuman karena dia gak tega. Saudara dan saya masuk sorga. Nah kalau udah tahu gak tega. Makanya kita harus kerjakan apa yang dia perintahkan. Matius 5:16 bilang gini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Agar dengan kelakuan kita Bapak di surga dimuliakan. Gimana terangnya mau bercahaya? Kumpulan keluarga gak ngomongan. Tapi bisa kumpulan cuma gak ngomong. Siapa sih yang suruh dia datang? Aku gak mau ya kalau arisan di rumah dia ya. Gak mau, pokoknya gak mau. Tapi dia penatua loh di gereja. Itu neraka juga Bu. Susah. Terus saudara kan tanya sama saya, Pak gimana dong kalau saya mau masuk surga? Makanya ada lagu itu bagus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Ada kalimat yang terakhir dia bilang gini. Waktu dia datang, kau dapati aku tetap setia. Itulah kasih karunia yang bisa membawa ke surga. Tapi tidak mungkin orang setia sama Tuhan kalau dia masih punya musuh. Bu, kita harus terbuka. Ibu percuma datang ibadah hari ini. Datang 3 bulan lagi. Nggak ada gunanya Bu. Kalau ibu masih musuhan sama mertua, sama ipar, punya menantu 3, yang kaya kita sayang, yang miskin kalau main ke rumah oma ngapain sih ke rumah oma terus? Pulang bawa beras, kalau si kaya belum nyampe pizzanya udah sampai. Jadi cucu oma neng. Kalau yang miskin kikau. Bu, tiketnya kita semua udah punya Bu. Jangan sampai pesawatnya mau terbang kita dipanggil hari ini kita tidak setia. Bener nih, saya kasih tahu. Jadi jangan gampang bilang, emang yakin masuk surga? Yakin masih musuhan sama satu tetangga. Tetangga ganti mobil ngintip di jendela. Pak, dia kan cuman mayor, Pak. Kok ganti mobil? Terus ngomong dia sama ibu, laki gue mah terlalu jujur, makanya gak maju-maju. Masuk surga. Hello, saya bukan pengkhotbah politik lah.
Tapi kalau melihat masa sekarang, orang kalau nggak sama ngerampoknya nggak bisa kaya kan. Tapi saya orang yang percaya nggak perlu ngerampok, kita bisa bahagia. Hidup ini bukan untuk kaya, hidup ini untuk bahagia. Makan di hotel 500.000 satu kepala, berempat tapi anaknya sibuk main WA, buat apa? Mendingan kita ke warteg Bahari 20.000. Bahari udah komplit. Saya lihat juga dari ibu-ibu ini, nggak penting lah bahas. Waduh, dolar naik kita bingung. Dari wajahnya aja nggak pegang dolar. Ya kan, apain sih yang diribut-ributin? Saya tuh suka bingung loh sama orang Kristen loh. Saya tahu memang saya bukan orang politik, saya bukan pengamat ekonomi. Dan saya selalu bilang gini, saudara dan saya, ini bahasa saudara kita nih, takdir bahasa Kristen itu ditetapkan sama itu. Kita itu ditakdirkan tidak menderita karena Tuhan bilang gini, aku tahu rancangan apa yang ada padamu. Masa depanmu adalah penuh harapan, bukan kecelakaan. Mau dolar 22.000 kek, tetap abis ini saya lihat nasi kotak udah siap. Kolektor 5.000, nasi kotak 25. Untung 20 masih deket-deket ketua lagi. Joyce, Dep, ada lebih nggak? Weh, kasih kolektor 5.000, nasi 30, untung 25, bawa 3 kotak lagi. Bagaimana kita mau berubah gaya hidup kita? Nyanyi boleh sedih, kalau udah urusan makan, udah kolektor 5.000, makan 1 kotak, bawa 3, tulis status lagi. Kok guramenya rada asem sih? Ih, nggak tahu diri. Ibu ketua, hidup mesti tegas bu. Ya, saya kasih tahu sekarang mau dia lebih tua apa, kalau udah ngawur tegur. Ah nggak enak lah, soalnya kan dulu suaminya yang bangun gereja ini, apa urusannya? Ah nggak enak lah, itu kan salibnya dikasih dia, cabut rame-rame taruh di rumahnya. Orang itu lucu. Orang Indonesia ini susah berubah. Sekarang berubahlah lewat sisi agama. Bilang nanti pulang ke suami, ya Pak, lu gaji segitu udah terima aja, jangan sampai. Saya nggak ngomong politik ya, cuman baik aja masuk penjara di Indonesia, baik aja masuk penjara. Maka jangan ikut-ikut. Udah doa aja lah bu. Tanya sama suami, lu mati masuk surga nggak? Ada simpenan lo ya. Hati-hati. Saya kalau ngomong nih bener loh, nggak suka bohong. Mati majelis nangis, ibu-ibu depan sana bawa anaknya. Itu gimana tuh kalau begitu? Saya nggak mau menghakimi dia masuk neraka. You mikir aja sendiri. Bertahun-tahun dia bohongin istrinya. Wih, sampai rumah mesra. Tapi tetap aja berlian kan selalu bini kedua. Karena bini pertama udah tua. Mau diberlianin apa lagi? Dia bilang kan uban mahkota mah. Udah mama pakai mahkota aja tiap hari. Ibu bilang masuk surga. Sorry nih ya. Tiba-tiba suami ibu nih ada nih. Gak pernah pulang 10 tahun. Tinggalin ibu dengan uang pas-pasan. Yuk bertobat, ikut kaum wanita, doa nangis-nangis. Suami pulang udah miskin pakai kresek merah. Terima gak? Nah enggak kan? Mau ngomong masuk surga. Makanya gak gampang. Hidup berbeda ini harusnya orang bisa lihat. Ya dong, katanya kita punya kemuliaan, punya kemenangan. Repot jadi orang Kristen saudara kalau nggak tahan pindah agama. Ya iya kalau nggak tahan. Karena mengampuni itu tanpa batas. Kalau jadi Kristen paketnya kasih. Kasih itu adalah keputusan kita yang tidak bisa dirubah. Memutuskan menjadi Kristen maka paketnya kasih. Sulit nggak? Sulit bu. Enak aja, tiket simpen baik-baik. Di dalam tiket itu ada tulisan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Di tiket itu ada tulisan ini nih, janganlah kamu menjadi serupa. Sama Kristen begitu duduk. Ini perempuan maaf ya, maaf saya kan juga udah 60 tahu lah ya kan. Kalau ngobrol lewat 10 menit dosa perempuan. Dosa. Lihat kalau ketemu, apa kabar Sis Joy? Saya baik. Masih bener tuh 5 menit. 7 menit mulai deh. Lu kenal sama dia? Tahu tuh siapa sih yang bawa? Makanya saya kalau ngumpul sama istri saya udah 7 menitan saya colek dia, pindah ganti orang. Oh, bener bu.
Bener, saya nih bener-bener nih mempersiapkan ini 2 bulan supaya saya nih ngomong, saudara jangan sakit hati walaupun saudara tertusuk. Ya ini benar saudara. Makanya ketika kita bilang Shekinah glory, awan kemuliaan, itu kadang-kadang omong kosong aja. Drama Natal, lah. Yang penting damai aja dulu lah. Damai ya mulai sekarang. Ring 1 tuh beres dulu lah. Sama adik sama ipar, ya dia tipu saya pak, uang saya cuma 10 jutanya. Waktu itu dia pinjam bilang balik 2 minggu, tapi udah gak dibalikin. Kapan dia pinjam? Tahun 85. Ih kesian banget. Tahun 1985 utang 10 juta. Kau ingat sampai 2026 masuk neraka saudara, kepahitan. Alkitab bilang hendaknya kita buang kegeraman, kepahitan, dengki. Kalau saudara ditipu gak usah marah. Buktinya kita selama dia tipu gak balikin uang kita, kita tetap makan kok, kita tetap sekolahin anak. Kadang-kadang kita ketipu, itu pelajaran mungkin Tuhan kasih. Nah ini pelajaran, jangan kau ulangi lagi. Kan gereja ini rusak paling soal urusan duit ya. Eda tuh bahasa Ibrani. Eda pinjamlah dulu 3 juta. Nangis dia sampai kaki-kaki. Penting kali Eda. Minggu depannya aku ganti. Minggu depan ditelepon udah gak aktif. Minggu berikutnya yang punya 3 juta balik nangis. Eda balikin lah Eda. Bisa terbalik. Ditagih pun dia bilang, kau kayak gak percaya aja kau. Memang agak lain ini. Aku lihat nih di sini agak lain nih. Keras permainannya. Terlalu banyak rahang lebar, berarti terlalu banyak orang Batak, bahaya ini. Dulu zaman Covid kan lakunya ini nih apa? Masker itu di Sumatera Utara. Orang pakai 3 jam robek, rahangnya kan lebar-lebar. Dia mekel krek robek. Makanya mahal. Maaf jangan marah ya. Sekarang soalnya ada aliansi Batak Bersatu, nanti saya dilapor ke Polda. Tenang, ada lawyer jojor ya kan. Makanya saya sekarang kalau kasih contoh orang Batak aja, dulu saya suka orang Manado, Ambon, sekarang lapor. Orang Indonesia ini sekarang jadi kayak anak kecil. Dulu panggil orang aja, weh gendut, nggak ada masalah. Sekarang, weh gendut, body shaming, lapor, penjara. Jadi susah sekarang. Dibilang, weh jelek, lapor. Kalau bilang, cantik, masa, betul. Aduh. Jadi yang pertama, yuk perlihatkan gaya hidup. Kenapa saya mulai dengan pertanyaan, yakin nggak masuk surga? Kalau yakin, maka gaya hidup kita harus menunjukkan dong. Kalau saya yakin masuk surga. Bukan lagi dibalas dengan ayat-ayat walaupun bagus bu, tetapi dibalas pulang dengan ini, teleponlah. Tante saya maaf ya berapa tahun ini memang saya suka nggak enak gitu. Sorry ya. Kalau dia tidak mau menyelesaikan, nggak urusan kita. Ibu-ibu denger ya, kalau kita udah ngampunin orang nggak mau ngampunin kita, jangan ngomong harga diri, biarin aja dia pusing sendiri. Yang penting kita kalau ketemu halo, nggak tahu malu negor-negor. Ya kan dia yang darah tinggi sendiri kan. Dan itu harus bisa dilakukan bu. Begitu lagi. Gue sebel kalau lihat dia. Makanya gue buang muka. Ambil mukanya bu. Iya. Ya ibu-ibu ya, yang pertama perlihatkan gaya hidup yang berbeda. Dari sisi umur Alkitab bilang kita ini sudah pengajar, udah dewasa. Udah tahu mana kehendak Tuhan mana enggak. Anak 17 tahun aja tahu. Orang dunia aja tahu mana yang haram yang halal. Mana yang enggak boleh, mana yang boleh. Kok kita masih diajar lagi untuk itu? Seorang yang berkemenangan dia enggak akan pernah takut. Yesus bilang dalam Yohanes pasal 8. Kalau kau tahu kebenaran maka kebenaran akan memerdekakanmu. Kalau saudara benar, saudara enggak perlu takut. Saya merasa yang saya omongin dari awal ini benar. Saya enggak perlu takut sama saudara. Saudara nggak undang saya lagi kok nggak apa-apa, nggak ada masalah saya bu. Atau juga ketemu kadang-kadang di ibadah kantor masih apa, sama rumah-rumah ketemu juga. Bukannya saya nantang-nantang, tapi kebenaran itu harus disampaikan hari-hari ini. Nggak bisa kompromi. Dulu gubernur Ahok bikin normalisasi. Normalisasi apa? Sungai supaya nggak banjir. Sekarang nih hari-hari begini, gereja menormalisasi dosa, saudara. Sorry, ibu mungkin gak gaul. Saya tiap minggu khotbah saya keliling bu, 25 tahun.
Mau ke GBI kayak GPDI kayak ke GKI, GPIB saya tahu nih. Yang begini modelnya redup, sanggul, saya tahu. Nanti kalau saya ke Taman Mini modelnya yang udah lulus saya Bu, udah lulus. Jadi jangan ajarin saya lagi soal itu. Justru saya sharing ini tentang ini. Terjadi normalisasi kekristenan. Pendeta cerai, kawin lagi, bisa khotbah loh. Kan gak punya sikap kan semua. Coba kalau saya tanya. Ini kan orang Alkitab melulu nih bacaannya. Pertanyaan kadang-kadang itu membelah hidup kita. Saya tanya Bu, kalau ada pendeta khotbah di sini, sementara dia cerai, dia kawin lagi, istrinya kedua, ibu setuju apa enggak? Berani ngomong di gereja ini? Sampein. Berarti dia punya sikap. Tapi ada orang yang, udahlah, biarin aja, kita dengerin aja omongannya. Kan itu nggak punya sikap. Mau masuk surga nggak bisa. Masuk surga tuh harus punya sikap. Saya ngomong begini lebih beresiko dari saudara, karena banyak teman saya yang kawin 2 kali tetap jadi khotbah. Dan dia bilang, lu mah kagak gembala, enak ngomong aja gitu. Ya nggak apa-apa, karena normalisasi. Dan jemaat bisa menerima loh. Jemaat bilang, ya udahlah itu masa lalu. Hello, is it me you looking for? I can see in your eyes, ya kan? Berani dong Bu, tetua di sini berani. You berani, ketua wanita. Gue dengar dia kan kawin lagi, dicek bener. Kok dia khotbah? Apa yang mau diajarin di mimbar? Sementara dia aja nggak bisa mempertontonkan kasih sampai menceraikan istrinya. Ini serius, salah undang loh. Gue kasih tahu sekarang. Debbie habis ini dipanggil rapat majelis. Karena mungkin di grup gereja ini ada kali pendeta yang begitu, saya nggak ngerti. Tapi ini serius. Berubah, berbeda berarti berani ngomong tentang kebenaran. Even itu suami sendiri pun tentu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Jawa kan pasti mas itu kalau membagi cinta jangan terlalu vulgar lah mas gitu. Kalau Jawa, kalau Batak, sini kau. Ya kan? Berat kalau Batak. Makanya kalau ada suami Jawa, istrinya Batak dan bertahan sampai kesudahannya, berarti suaminya masuk surga. Orang Batak menyatakan cinta aja berantem. Sini dulu kau itu. I love you. Wih, gitu. Ceweknya bengong. Ada persoalan. Gitu. Kalau jauh kan, mas aku tresno kamu. Pakai nyanyi, sayang aku ora krungu. Ate-ate kima. Apa tuh ya kan? Tapi yang penting berbeda. Udah 20 menit nih, berat. Lanjut yang kedua. Lucunya orang Kristen kalau dengar firman Tuhan 45 menit lebih mulai gatel dia. Rumah seputaran Halim, rumah saya jauh Jakarta. Saya mau khotbah sampai ganjil genap habis, jadi sampai jam 9. Break dulu nanti makan lanjut lagi ya kan. Lucunya kalau dengar khotbah lama banget. Tapi kalau di pesta, ayo balik ntar dulu. Lucunya lagi ibu MC tolong ya, kalau besok acara ini kan ibadahnya bebas, suruh nari-nari Bu, joget-joget. Seperti orang gila pun gak ada masalah buat Tuhan. Disuruhnya, bila roh Allah ada di dalamku, kan menari seperti Daud menari. Ini katanya ibadah alternatif. Ku kan goyang-goyang begini, gak apa-apa, masuk surga itu. Nah di gereja sama Tuhan dia gak mau saudara. Giliran pas kumpul reuni, waduh sampai gak habis-habis lagu habis. Rungkat ente-entean. Aduh saiki aku ne salah, terlalu goblok mencintaimu. Udah tua, udah 75. Rungkat. Buat neraka dia joget, betul gak Bu? Itu setan buat neraka yuk joget, gak habis-habis. Ini nanti nih kolekte 5.000, 10.000, 50.000. Acara misalkan kita bikin acara nih Bu ya di Cibubur, 3.000, 5.000, begitu bandnya. Putar ke kiri, nyawer.
Nyawer, saya ngomong suku saja. Orang Batak itu kalau kolekte 20.000. Tapi begitu main, horas pohon pinang tumbuh sendiri. 50.000 saudara-saudara. 50.000. Buat Tuhan, dia ke Indomaret dulu cari tukeran. Tidak bisa masuk surga, Ibu. Sulit masuk surga. Sulit. Ini saya anggap level kita naik dong kelasnya. Kemarin FC datang. FC tahu dong. Kalau nggak tahu miskinlah kalian. Itu kan tahun 80. FC. Saudara tahu 3 hari loh dia sio. Sancainya udah mati di Jepang. Itu VIP-nya 7 jutaan tuh. Saya ketemu teman saya orang Kristen. Pak Pendeta saya nonton, saya bilang lu tahu nggak lagi nonton itu lu kalau mati pasti masuk neraka. Nggak ada ketolong. Wah lu menghakimi melulu. Ya gue udah tua soalnya mau ngomong mesti lempeng. Apa alasannya? Pernah nggak dalam hidup lo kasih kolektor 7 juta? Nggak pernah. Pernah nggak ngasih 7 juta? Ya kan itu lain. Oh normalisasi. Ngerti nggak maksud saya Bu? Buat Tuhan dia nggak berani kasih 7 juta. Yang mungkin nanti catatannya seumur hidup gitu. Walaupun kita bukan cari catatan. Tapi dia buat sancai 7 juta 2 jam. Wo min pai, wo yao te ai. Ya betul kan Bu? Na yi wang chi chu chi chien ni, i semi ren chen te yi. Gua mah serba bisa, nggak salah lu panggil gua Dep. Ongkosnya sama aja. Firmannya dapat, lawak dapat, hiburan dapat. Makanya komplit. Saya juga nggak ngaco soal teologi ya. Tapi saya tahu nih kalau saya tegang dikit nguap nih semua nih. Darah kan udah pada nggak stabil nih saya tahu nih. Iya kan? Cepau ceciwe asyaning. Saya kenapa mesti bisa lagu itu? Karena saya sering khotbah di Glodok. Iya saya kalau khotbah orang Cina ada Chinese ini. Ah, ibu kayaknya putih Chinese ya kan? Saya mesti tahu nih how ma how ni setasa how peng sangti cufuni. Saya mesti tahu. Jangan cuma jago aja di sekolah MTH, MTO, M7, M8. Saya juga sekolah S66 Manggarai Blok M Bu. Orang baru S3 aja sombong. Bagus Debbie hubungin saya. Coba kalau yang khotbah S3 pasti udah ngantuk 20 menit. Panjangan gelar. Jadi bahas kemenangan aja panjang dalam bahasa Ibrani, Yunani. Jadi jika dikaitkan, saudara jadi ini nguap deh semua ibu-ibu. Akhirnya kalau yang begitu ada rumah sakit tensi di sini. Yang kedua, tenang Bu, dikit lagi Bu, saya hitung kok jamnya. Layanilah seorang akan yang lain. Ya gimana dong? Saya awali dengan masuk surga itu. Kalau sudah punya tiket, merasa dirinya mengalami kemenangan, punya kemuliaan, layanilah seorang dengan yang lain. Sesuai karunia. Kalau karunia, gini loh, ibu-ibu jangan pernah kecil hati di pengurus. Kalau dia cuma jadi penerima tamu, itu Kristen memang gak ada pahala, semua sama. Tapi kalau dihitung, itulah pahala yang paling tinggi terima tamu. Bukan MC, apaan? Penerima tamu, acara jam 5, jam 4 dia udah datang. Pemimpin pujian bisa 4:30. Apalagi kalau hari Minggu kalian nih. Saya kan tahu nih gereja tua nih. Namar Sanggul, Long Torso, Stagen. Kebaktian jam 6, jam berapa bangun penerima tamu? Jam berapa? Terus dengan gampangnya majelis, tadi ibu berdirinya salah. Ya ilah, yang begini nih bangun telat aja. Cuma hafal ayat. Ya, penerima tamu itu paling hebat, saudara. Jadi jangan pernah kecil hati. Saya melayani sebagai penerima tamu sesuai dengan karunia. Ada orang yang hobi berdoa loh. Dia suka, tapi yang lain enggak usah dijadikan ukuran. Dia malas berdoa. Enggak begitu. Selalu dia terus yang pimpin pujian. Orang ini 3 terus. Kami enggak. Ya Bu, kalau suara enggak beres, enggak usah ribet. Kan ada di gereja gitu kan.
Kasih dong kesempatan. Kalau memimpin pujian sadar diri, tahu kalau bisa nyanyi. Ya tapi kan Tuhan gak lihat suara, lihat hati. Di rumah aja. Karena kalau di sini Tuhan memang lihat, tapi jemaat enek. Alkitab bilang janganlah kamu menjadi sandungan. Nah, ya. Jadi masing-masing kita Alkitab bilang punya satu karunia. Orang kalau nggak punya karunia ya dia mati aja. Punya sedikit tidaknya satu. Makanya ada perumpamaan 1 talenta, 3. Kalau saya ditanya mau punya berapa? 1 aja cukup. Karena bebannya nggak terlalu berat. 1 menjadi 2, 3 harus jadi 6. Makanya jangan ada orang sok ngerasa paling sibuk di gereja, repot. Dia ngerasa bisa semua, tanggung jawabnya makin berat. Nanti kalau udah capek mulai deh. Tahu nggak ibu itu? Ngatur aja. Saya nih, aduh. Makanya sekarang kalau acara-acara jangan masak kan, beli aja nasi box. Waduh, saya kan ngalamin lah. Kalau acara kebaktian udah masak, datang marah. Dia telat, dia marah. Apa lihat-lihat? Nggak ada di Senen ikan mas, makanya aku cari ke Kramat Jati. Gitu tuh. Orang Batak tuh. Akhirnya dia tidak menikmati ibadah. Ibadah rumah tangga itu tahu nggak? Yang punya rumah itu tidak menikmati berkat. Salah saudara. Harusnya yang punya rumah itu paling menikmati berkat. Karena begitu pendeta bilang amin. Terus kolektor kan yang punya rumah kemana? Ke dapur loh. Mbak panasin. Orang ini ibadah cari Tuhan. Selesai amin baru panasin, gak ada persoalan dong. Jemaat pasti nunggu kan. Makanya sekarang beli beres. Diantar setengah jam udah semua masuk sampai doa berkat. Gak usah sibuk-sibuk. Sadar ya gak ada yang lebih dari 1 kotak ya. Ini firman Tuhan udah dikasih tahu hari ini. Kalau lebih diam dulu. Biar panitia memikirkan pendeta bawa berapa. Iya kan? Kan biasa begitu. Tenang, saya diet lewat jam 7 gak makan saudara ya. Makanya saya lumayan lah gak gendut-gendut amat. Sesuai dengan karunia diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dalam kasih karunia. Semua orang Kristen harus melayani. Tidak dapat di organisasi ini, di kehidupan sehari-hari harus. Karena Yesus bilang begini, waktu dia terangkat di bagian lain Matius, Markus juga mencatat. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau ngomong ke surga itu juga paketnya tuh. Pernahkah kita cerita tentang Yesus dalam kehidupan kita kepada orang lain? Gak perlu bilang, tahu gak Yesus juru selamat? Udah gak laku begitu. Dari apa? Dari cara hidup kita. Kolose 3:23 bilang gini, apapun yang kamu lakukan, lakukan sama seperti untuk aku, bukan untuk manusia. Jadi ibu-ibu kalau kumpul arisan, orang lihat dia beda loh sekarang. Wah dia enggak gimana gitu. Dulu ilah arisan 2 jam aja, kalau jalan sampai gini kenapa? Aduh emas sama berliannya berat banget. Ya kan? Cara hidup kita berbeda, harus melayani. Oke, organisasi ini cuma butuh 40 orang, orangnya 200. Ya sabar antri, tetapi bukan di gereja aja melayani. Yang paling indah itu adalah keluarga kita menikmati berkat dalam hidup kita. Bukan duit ya, berkat. Pokoknya gini loh, Bu. Nih Bu ya, kalau kita kumpul, nggak ada kita, orang nyariin, itu orang sukses banget. Atau kita kumpul, kita pulang duluan. Aduh lu jangan pulang duluan deh, nggak ada lu nggak rame. Itu sukses tuh. Dalam hal bergereja ya, bukan dalam hal tadi rungkat itu neraka itu. Ya kan? Jadi wanita yang hidupnya berbuah itu dilihat dari aktivitasnya, pelayanannya. Yesus bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi bukan sekedar harus jadi majelis di gereja ini, kalau enggak di luar. Yang paling pertama pelayanan itu di rumah. Jangan saudara pikir saya udah beres, saya juga repot gedein anak Bapak Ibu. Saya juga punya persoalan dalam hidup ini. Saya juga mesti bayar listrik, saya juga mesti bayar sekolah. Belum lagi anak saya menjelang dewasa 23 tahun mulai melawan-lawan. Mungkin dia gak takut melawan pendeta, tapi dari sikapnya kan kita tahu. Itu juga pergumulan saya. Jangan pikir pendeta ini keren nih pasti masuk surga. Belum tentu, kapalnya terbang gimana. Ya saya Bu, gak pernah saya doa orang mati bilang gini hari ini dia bersama Bapak di surga. Gak pernah, karena memang belum ada orang bersama Bapak. Yang suka seneng-senengin jemaat.
Kalau dia orang meninggal, kita khotbah untuk keluarganya yang hidup lah. Yang meninggal mau diapain lagi? Supaya kita bilang, kalian kalau meninggal seperti almarhum di dalam Tuhan, supaya masuk surga. Masa dia matinya di atas meja sambil nyanyi, kata-katanya selangit, serangan jantung, mengaku terus Tuhan yang memberi, Anggun C. Sasmi yang ambil. Itu Tuhan yang memberi, sabu yang ambil, bir yang ambil. Jangan sembarangan, makanya waspada hidup ini benar. Berjaga-jagalah, karena pencuri datang tidak pernah kasih tahu yang punya rumah. Yesus kasih perumpamaan itu. Saya berjuang Bu, mau masuk surga. Saya nggak percaya lagi tentang terima Yesus masuk surga. Saya nggak percaya, karena saya baca Alkitab bolak-balik. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. KTP boleh Kristen, melakukan enggak? Gila, joker terus, ceki 2 keriting, lama sekali saudara-saudara. Jadi kuncinya kita gak usah urusin orang lain. Hari ini urusin diri sendiri. Berdamailah. Pulang nanti waktu berdoa, kalau Tuhan lintaskan di pikiran orang yang menyakitimu, sebut namanya. Jangan samperin. Kalau dia gak siap bisa parbada. Doain aja namanya. Dan bilang begini, Tuhan kasih waktu Tuhan yang pas aku berjumpa dengan dia. Pasti ibu udah kuat. Tapi kalau dengar firman, emosi, besok aku kesana lah. Dia lagi masak sup, dilempar kau sama roikonya semua. Wah, bisa ketemu di pesta, di kedukan, baru. Tante apa kabar? Baik, nah, kan urusan dia, nggak urusan kita. Ya, jadi ambil bagianlah dalam pelayanan. Karena kalau tidak mengambil bagian dalam pelayanan, bagaimana kita mengukur rohani kita bertambah-tambah. Orang yang rajin baca Alkitab sendiri, berdoa sendiri, terus merasa dirinya sudah beres tanpa berkomunitas, berkoinonia, dia tidak pernah bertumbuh. Perasaannya doang bertumbuh. Kalau ketemu orang, gua kan baca Alkitab tiap hari. Memang dia, begini, ini mengukur rohani, saudara. Manusia itu perlu gesekan dalam hidup ini. Kan nanti pulang apa tergesek, oh ya gak boleh marah. Mengukur kerohanian seseorang, mengukur level itu harus di dalam persekutuan seperti ini. Recok-recok dikit gak apa-apa, tapi bagaimana kita mengalahkan diri kita dong. Sebetulnya saya gak suka banget tuh sikap dia waktu itu, tapi saya ingat loh firman Tuhan. Saya harus mengasihi dia, ya udah. Itu yang mesti, lihat kiri kanan saudara bilang, aku mengasihimu. Pastilah, makanya kalian duduk pilih teman yang cocok. Ya kan? Ya kan? Nggak mungkin kau duduk di samping musuhmu, ya kan? Yang terakhir lah, kulihat juga MC nanti udah mesti pulang buru-buru. Karena janji jam 9 sewaan batik kembaliin. Untung saya tadi pakai batik. Cuman tadi tahu-tahu pakai stola, kalau tahu saya pakai jas gini. Tapi nggak seimbang dong, saya pakai jas, ibu pakai daster. Payah. Jadi yang pertama, berani hidup berbeda ya ibu-ibu ya. Gak usah ngomong soal teologi yang tinggi. Saya sudah dimenangkan, saya punya kemuliaan Tuhan, maka saya harus berbeda dengan orang-orang. Yang kedua, saya akan ambil bagian. Yang ketiga, tenang, abis ini masih ada paduan suara lagi saudara ya. Semakin asam lambung kita naik, makannya juga enak saudara ya. Baru ibadah jam 5, sekarang 6.20 udah dipotong nyanyi, nanti pas lah 7 kurang seperempat makan. Mau kemana sih buru-buru? Pulang cepet juga nggak nambah duit di rumah. Sengaja lah saya lamain supaya kalau yang bungkus sampai rumah basi. Aduh. Itu tadi saya kan masuk dari samping, ada meja itu apa itu? Itu cari dana apa? Ada kayak jualan-jualan itu apa? Ada lempeye apa tuh? Oh basar, itu setiap ibadah gabungan. Oh iya. Saya mau tes aja jemaat di sini. Pas pulang ada nggak yang diplastikin? Pak pendeta gitu saya mau. Dia kasih peye lagi 10 buat apaan? Gue mau ngambang saudara.
Yang ketiga, yuk kita baca ini. Ini ayat terakhir lah. Oh aduh, ini keren banget saudara. Baca yuk, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak. Demikian juga. Jadi dalam bahasa gampang, saudara dan saya tidak akan bisa hidup berbeda dengan dunia, tidak akan bisa melayani, 2 poin pertama, kalau tidak nempel sama Yesus. Berorganisasi nggak perlu nempel loh. Berorganisasi yang penting tanggung jawab, jam 2 rapat, jam 5 rapat, tetap aja di luar jahat nggak ada masalah. Makanya yang paling sulit itu di dalam kekristenan itu koinonia. Kalau kan 3 tuh. Kalau sumbang-sumbangan diakonia, nggak perlu tobat, orang cuman bawa beras. Orang jahat nyumbang juga bisa. Ya kan? Satu lagi marturia. Ribut di beberapa provinsi antar agama mati. Apa Yesus ngajarin kita perang? Enggak kan? Bisa marturia. Mati yang dimaksud martir itu kan adalah mempertahankan kebenaran, digamparin pun tetap Yesus. Tapi yang susah tuh koinonia. Maaf ya ibu-ibu ya. Ini mungkin ibu ini siapalah gitu. Terus mesti ketemu ibu yang siapa? Sama. Dalam ibadah ini nggak ada istri jenderal nih, nggak laku. Maaf ya, nggak laku. Semua sama. Kenapa? Karena semua sedang berhadapan kepada Tuhan. Ya kan, saya juga suka khotbah. Pernah di Departemen Pertahanan saya bilang, oh nggak bisa, lu boleh bintang 2 sama lu. Tapi nanti balik ya struktur kantor. Makanya lagi ibadah, mau dia ibu jenderal bintang 3, pukul tangannya kalau bilang, kau saudaraku, kau kapan lagi? Kapan lagi? Karena pulang dari sini, yuk tinggal ditelepon, siap lapor. Ya itu, ya dia balik lagi. Tapi di ibadah nggak bisa. Iya bener, siap salah, bener aja siap salah. Kejem banget, siap salah. Ini dari mana ceritanya? Tapi kalau di gereja nggak ada, saya nggak pernah setuju. Silakan deh, dia kan ibu ini depan. Cuma kadang-kadang, sorry ya, kalian ini minder duluan. Ya udahlah kan laki gue cuma kopral di belakang aja. Justru kesempatan lu bahagia tuh di gereja. Mau laki kopral kayak duduk situ. Apa kenapa? Nyanyiin oh kopral Jono. Kopral Jono, kopral Jono, kopral Jono. Nggak ada lagu jenderal, ada lagu kopral. Jadi saudara lihat nggak ayat ini? Kalau orang punya kemuliaan, orang punya kemenangan, kalau tidak nempel, dia cuma mimpi bisa berbeda, dia mimpi mau melayani. Jadi yang ketiga, mesti punya waktu membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Maaf ya, kalau Kristen 1 hari aja nggak baca Alkitab, itu udah pembohong. Berarti udah jauh banget dah dari surga. Jauh. Orang kalau dia merasa dirinya sudah tercatat di surga, Alkitab tuh jadi pacar, tiap hari dia baca. Apalagi sorry ya, udah berumur gini kan, tidur juga dipaksain jam 4 bangun. Mau ngapain? Nonton sinetron Korea? Nggak ada. Apa nggak? Ya udah baca Alkitab. Ya jangan marah. Saya aja sekarang 60, jam 3 bangun. Bingung saya bilang sama istri saya, kok bangun terus sih jam 3? Jadi ingat mama saya bilang begini, aku itu tiap pagi doain kau. Mama saya Agustus nanti 90. Aku tuh setiap pagi doain kau. Setelah saya 60 bilang, mama bukan doain aku. Emang kebangun aja orang tua jam 4. Nggak ada lagi kerjaan kau sebut-sebut namaku. Saya sama mama saya mah akrab biasa aja gitu. Kalau saudara sama orang tua agak kaku, ya itu deritamu. Kita kalau maaf nih ya, saya kalau kumpul nih adik kakak nih berlima, ngomong mati aja biasa. Mak, umur berapa sih? 90 nih udah capek. 120 lah aku. Lu. Dulu saya belum nikah, mama saya bilang, aku mati kalau kau nikah. Nih lihat tuh kan, ternyata kematian tuh menakutkan. Nikah saya, udah siap. Masa aku nggak lihat cucumu? Keluar 1, Tunggulah sekolah, keluar 2,
Yang pertama sekolah SD, udah dong berangkat. Aku kan mau lihat yang paling kecil sekolah. Udah sampai kuliah, udah kuliah nih, nggak berangkat. Saudara bilang saya kurang ajar ya? Enggak, itu kedekatan kami dengan keluarga. Anak saya datang, opung ini abadi kayaknya. Begitu anak saya. Ibu jangan sombong lah. Saya udah tahu, saya ini umur 60 saya udah tahu. Kalau saya dulu bandel, bapak saya sambil duduk ngerokok gini. Masuk kamar. Coba yuk sama cucu berani gitu. Apa sih oma? Takut semua kan? Dunia sudah berubah, sisters. Udah berubah. Sekarang itu anak harus jadi teman, ngobrol. Saya sekarang anak saya, berangkat ke mall, ayo minum kopi, ngobrol. Nggak bisa lagi sistem kayak, maaf ya kita kan nih penderitaan nih, sisa-sisa Jepang sama Belanda. Iya, terus kita mau menduplikasi ke anak kita, nggak bisa. Saya ingat kok kalau bapak saya lagi duduk, bapaknya Jojor datang, nih tua-tua nih yang kayak orang Israel pada kumpul di rumah saya kadang. Kita lewat nih pulang sekolah, tidur siang kau, tidur biar nggak ngantuk juga merem. Terus gimana dong? Ayo coba gimana saudara? Alah, ada orang paling galak, ketemu cucu lemes saudara, lemes. Dan saya kasih tahu ibu-ibu ya, maaf ya kalau masih aktif. Nih tadi paduan suara nih, denger nih. Nih, jangan sampai nyanyi-nyanyi masuk neraka juga nih. Karena saya sekarang mulai membelajar nih. Di Alkitab ditulis gini, orang makin tua itu makin berbuah. Kan gitu kan, makin tua dalam kitab Mazmur dibilang menceritakan kebaikan Tuhan. Kecuali saudara udah gak bisa jalan. Selama masih bisa jalan, tetap datang ke gereja bu. Paduan suara bisa begitu loh. Bu, nggak latihan. Kita kan butuh sopran. Saya sih udah siap. Terus anak saya datang nitip cucu, ya nggak latihan ya, neraka tuh. Saya mungkin jahat ya ngomongnya ya, tapi saya mau membuka nih. Cucu kadang bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk loh. Iya loh, gara-gara cucu, yuk nggak paduan suara lagi. Maaf ya perempuan ya, kayaknya karunia pembantunya nggak habis-habis. Perempuan kecil ya, sorry ya, diajar nyetrika. Mama kita nih, mama saya dulu, kau jangan cuma bisa masak air, kau bisa ceplok telur. Pembantu banget, makin gede setrikain baju bapak saya. Terus dia nikah, mau dia sekolahnya tinggi, pembantu juga, setrikain. Terus punya anak, jagain. Anaknya kawin, dititipin, seumur hidup mati dia jadi pangurupi. Itu pangurupi bahasa Yunani, saudara. Bu, saya ini ibu, maaf nih, mungkin abis ini ibu gak ketemu saya. Ibu berteman aja sama saya di Facebook. 100 teman saya, 90 ibu-ibu. Beneran, ibu cek aja. Sorry, ibu-ibu gaya, ibu-ibu Manado, Ambon, Batak, gaya-gaya. Dengerin omongan saya. Udah tua, punya duit, jalan-jalan sampai mati. Bu punya duit, mau ngapain bu, disimpan. Anak kita warisin Tuhan sama sekolah. Dia itu ntar cari duit sendiri. Ayam aja nyari makan sendiri. Tapi susah loh mengubah paradigma, maaf nih yang lebih tua dari saya. Kita simpen duit buat apa? Bu udah terlalu banyak contoh anak bunuh-bunuhan. Nggak ada duit membawa kedamaian, tidak pernah ada. Bayangin nggak, warisan itu kan bukan karena kita kerja. Yang gratis saja ribut. Warisan ada berapa? 10 M. Tapi yang paling gede minta 5,5. Adiknya 4,5. Beda 1. Bunuh-bunuhan gak ngomong. 7 turunan gak ngomong. Padahal itu terima tidak kerja. Kristen tuh begitu. Saya ngomong biar ada saksi nih. Karena Ibu Jojor saudara saya gak mungkin bohong. Ibu saya masih hidup. Saya pendeta kan suka ngajarin begitu. Saya juga kena pedang bermata dua. Waktu papa saya meninggal saya bilang sama ibu saya, jual tuh rumah. Atau tulis ke siapa nih rumah. Kalau orang Batak kan paling kecil. Tapi saya kan orang Kristen, saya nggak boleh begitu. Terus mama saya bilang, nggak bisa, jangan ngomong tunggu mati. Kalau secara badani, mama mati duluan. Jual ini rumah, bagi tuh anak perempuan. Saya berani bangga ngomong begitu, sehingga kakak saya perempuan ketemu saya nggak bisa ngomong. Jual. Ya udah, abang saya yang beli. Bagi nih boru 3, bagi. Kenapa? Karena saya nggak hidup dari situ. Kok terus kita jadi berantem? Wah sulit, saudara saya gila lu. Lumayan rumah saya di Queenie, bapak ibu, lumayan Jakarta Pusat. Biar dalam gang juga mahal tuh.
Jual. Orang dulu tahun 65 kalau rumah di Senen orang kaya. Maaf ya. Halim masih rawa-rawa, ada komodo. Dulu orang Batak kalau tinggalnya dekat pasar Senen itu orang kaya karena proyek Senen, beli babi di situ, ikan mas di situ, beli lapet di situ, ulos di situ, udah semua di situlah. Mulai dari surga sampai neraka kumpul di situ. Nah, sekarang udah tidak daerah lagi, udah Halim kaya, Pondok Indah itulah orang kaya. Tapi Halim mana dulu yang kaya kalau lihat dari. Saya selalu bilang, Bu maaf ya kalau punya uang lebih nikmati Bu. Masih punya suami, jalan-jalan Bu. Malu kita orang Kristen. Saya setiap bulan ke Bali, akhir bulan ke Bali saya pelayanan. Orang bule. Tanggungnya lebih dikit deh Bu Debbie ya. Biarin deh, yang capek juga saya. Minum juga gak dikasih ya kan. Enggak, saya bercanda. Saya udah dilatih Tuhan ngomong 2 jam ya kan. Bu, pernah ke Bali kan? Orang bule kan kita anggap ateis Bu. Gak punya Tuhan, suami istri umur 60-an ke atas, gandengan loh. Istrinya pakai ransel, suaminya jalan gandengan. Makan di pinggir kute, nggak perlu yang mahal-mahal. Saya suka miris gini. Kenapa ya orang Kristen nggak gitu ya? Kenapa ibu yang masih punya suami nggak begitu? Atau nih, itu aku masih muda. Kenapa nggak pergi sama suami mesra-mesraan kayak pacaran? Kenapa gitu? Tua dikit dipegang. Aduh Maila. Apa sih? Lucu kan, bener nggak? Ibu udah tua nih jalan sama suami. Itu suami tiba-tiba pegang pinggangnya. Ayo dong kita mesra. Apa sih pamalu sama cucu? Lah justru supaya cucu lihat kakek nenek gua makin tua makin jadi. Ini enggak malu ah. Udah. Atau kalau lakinya masih muda sampai mall. Ngering loh. Sampai mall. Mama belanja dulu ya ke supermarket. Lakinya entah kemana-mana. Tak udah di depan. Udah ya. Lakinya datang ngek. Buka bagasi masukin. Supir Grab lakinya. Habis itu jalan di mobil, beli apa aja ini, dia sibuk main WA. Di mana kemesraannya? Makanya diteliti orang Indonesia, nggak pernah mesra di jalan, tapi anaknya 7, bingung. Aku bingung, tereret. Bagaimana kalau mesra? Anaknya 12, sepak bola, saudara-saudara. Tapi itulah, kalau kita intim sama Tuhan. Suami juga kita ajak intim sama Tuhan. Cara hidup kita suami istri berbeda. Kalau saya diundang 10 tahun lagi saya bawa istri saya ya. Saya kan 10 tahun lalu kayaknya di sini. Jadi 10 tahun lalu yang umur 70 mungkin udah gak ada kali ya. Nanti 10 tahun lagi kan saya baru 70 ya, ini udah separuh udah gak ada generasi baru. Ya kalau masih ada juga gak enak, saya mau khotbah dia baru kata, Pak ya aja susah, habis waktu. Bapak masih ingat saya waktu itu, masih ingat. Iya ingat Bu. Berat. Buka lagi fotonya mau diwarnain AI juga udah gak bisa. Tapi yuk, orang yang intim dengan Tuhan itu akan terlihat dari gaya hidupnya. Iya kan? Bukannya gak bisa bercanda, bukannya gak boleh ke kafe, bukan gak boleh nonton, bukannya gak boleh makan di restoran, bukan gak boleh liburan. Tetapi selalu dia ingat gini, how great thou art. Dia pasti ingat. Saya tua gini aja setiap hari. Tadi dia naik mobilnya macet. Saya nyanyi terus. Betapa luar biasanya Tuhan. Saya masih hidup sampai saya nyanyi sepanjang jalan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap jam dihibur hatiku. Kalau udah sampai 1 bait gini pemain keyboard udah mesti siap tuh. Dan sesuai dengan hikmat. Saya kasih tahu ya. Kalahnya kita sama gereja sebelah. Pemain keyboardnya ready. Jadi begitu saya bilang kekuatan, dia langsung ikutin nada fals saya. Itu. Enggak. Jadi begitu. Iya. Saya sekarang senang lagi. Kalau dari tua ternyata menikmati kidung jemaat ya kan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang.
Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Coba lanjut deh. Banyak hal tak ku pahami pada masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bisa bayangin gak? Saya sudah membayangkan kalau ibu-ibu lebih tua dari saya menikmati hari-hari itu pagi-pagi. Please gak usah urusin anak menantu berantem. Enggak urusan kita. Maaf ya, memang saya gak bisa salahin, kita salah. Kita dididik di generasi yang salah. Masa ada orang gini, mamanya telepon. Ya, mau datang aku dari Siantar. Langsung jantungan mantu. Ya, langsung, Bang, tanggal 13 ke Bandung yuk. Dia belum cerita, mamanya mau datang tanggal 14. Oh iya, libur yuk. Bayangin, Bu, nikmati masa tua dengan, jangan ke rumah menantu. Kotor banget, semua dilap-lapin. Ya Bu, Cinderella, pembantu. Sorry, ini pelajaran. Dan jangan pernah marah kalau menantu akhirnya gak suka. Gitu. Saya suka ceritain hidup saya ini. Saya pernah suruh pulang mama saya dari rumah saya loh. Sampai saya dipanggil sama om saya, ditanya gitu. Dia bilang enggak, dia harus pulang. Terlalu lama dia di rumah saya bilang. Terus saudara pikir saya jahat ya. Tapi hari ini dia akui bahwa dia yang salah tuh jadi orang tua. Ini saya ngomong ada saudara saya, boleh dikonfirmasi nanti ulang tahun pasti diundang. Tanya. Bayangin gak? Saya punya anak 1. Jam 2 istri saya nangis. Saya punya kamar. Ibu saya datang. Tok tok tok. Sini jangan nenek. Lah ini anak-anak bini gue. Anak gue nih. Gitu. Istri saya kasih diam aja. Tapi kalau udah 3 hari gitu dia nangis. Saya gak ngomong. Hati saya nih hati bukan pualam. Lagu itu film dulu. Christine Hakim. Gak tahu kan, miskin sih dulu. Gak tahu. Saya ngomong sama mama saya jam 3 pagi. Saya bilang, Ma, besok mama pulang aja. Kau usir mama? Bukan. Saya mau bangun rumah ini dengan baik. Kalau lu marah terserah. Dia pulang ke abang saya. Abang saya, lu gila ya mama, lu bilang, nggak, udah deh. Mama katanya pendoa, katanya orang gereja. Gak usah tersinggung dong. Pulang aja. Nanti kalau gue perlu apa gue jemput, gue datang. Kita kan suka masukin keluarga anak kita tanpa diundang. Bu, jangan pernah datang ke rumah anak menantu kalau nggak ditelepon. Jangan, dia enek lihat kita. Dia lagi bahagia berdua di taman, bajai lagi, tet. Ya, dia datang lagi. Anak saya mulai gede, waktu mama saya belum tua itu, kita mau jalan nih tiba-tiba mama saya datang kan, tet. Bisa begini loh. Ya, Pak Opung datang. Saya sih nggak marahin, saya marahin anak saya. Kamu jangan begitu dong. Dari situ papa keluar, saya bilang. Tapi saya ajak, Ma, kalau mau datang telepon dulu. Kalau gue ajak gue jemput. Mengubah mindset seorang opung yang lahir di Rantau Parapat, Huta Barat pula nih, sama kan? Pohon pinang tumbuh sendiri. Waduh. Tapi saya senang gitu. Saya ketemu besok, ayo kita ke mall jalan. Saya nasihatin, udah nggak zaman nyampurin keluarga orang. Datang dari Medan gak diundang, tinggal. Anak sekarang gak pernah mau ketemu di rumah, betul gak Bu? Zaman kita kan masih rotu mau pulang. Di sono modom, mau tidur sini aja. Sampai 2 hari kita yang pusing. Gara-gara dia kita pindah. Nggak zaman sekarang. Ketemu orang gak pernah di rumah sekarang. Kecuali hari khusus. Sebentar lagi selesai Pak Jack, jangan bunyi-bunyi organ itu. Kode. Saya ini nggak bubar-bubar, kenapa? Karena tukang video belum pingsan, berdiri terus dia di situ. Ya sudahlah, yang pasti keintiman. Saya cuma cerita karena kita sama-sama seumur Bu ya. Kalau nanti anak kita, cucu kita nikah, please jangan masuk terlalu dalam. Orang yang intim sama Tuhan dia percaya kok. Dahulu aku muda, aku kuat, sekarang aku udah tua. Tapi tak pernah dibiarkan anak cucu orang benar minta roti. Percayalah, saya yakin ibu-ibu ini mati masuk surga semua. Karena hampir 1 jam saya lihat gak ada yang nguap,
semangat, energik. Tolong Ibu Debbie atau ketua kasih tahu kalau besok ada yang masuk rumah sakit ya. Saya takut saya kecapean ya kan, perlu infus. Jadi saya simpulkan hari ini Bapak Ibu. Kenaikan Kristus bukti kemenangan dan kemuliaan. Jadi bukan lagi kita bahas tentang makna teologis ini, tetapi yang perlu kita bahas apa yang perlu kita perlihatkan kepada dunia ini. Itu penting, tindakan apa ya kan, kebaca ya saudara. Yang pertama, beranilah memperlihatkan gaya hidup yang berbeda. Kita harus beda apapun yang terjadi. Kau nggak sama aku. Foto Bu, follow Instagram saya Bu. Nanti malam saya ada siaran bagi motor. Ini benar, motor listrik kan lagi musim kan. Yang baterai kecil itu tuh, motor yang dari kalau beli beras dapat motor-motor itu. Ya, bukan motor yang gede, motor-motoran itu kan listrik juga pakai baterai. Ya, biar ini menjadi renungan. Saya nggak tahu kapan lagi ketemu ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin kita nanti akan ketemu di ibadah keluarga, suka ketemu lah. Tadi ada nandeku tuh ketemu satu tuh. Tiba-tiba dia bilang, aku nggak dibales ya. Waktu itu udah tua marah. Padahal saya kasih tangan begini langsung. Dia nggak perhatiin. Nande, aku kasih tangan gini, bilang nggak dibales. Dibales itu mesti pakai kata-kata. Ih, gitu. Zaman udah berubah. Ya, dibaca Bu. Ibu ngeliatin saya aja. Nah, abis gini kan saya mau nyanyi, pemain keyboard pergi pasti. Jangan kemana-mana Mang Boru, duduk di situ. Udah mau habis ini. Yuk, mari kita baca nomor 1, 2, 3 ya, yang nomornya aja. 1, 2, 3. Berani memperlihatkan gaya hidup yang berbeda. Berani mengambil bagian di dalam pelayanan. Membangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Boleh dong, karena ini ibadahnya bukan ibadah hari Minggu yang tegang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba mengucap syukur untuk 1 jam lebih boleh membicarakan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, bahasa yang sederhana ini akan membuat kami kaya ketika kami mau membuka hati kami, membiarkan firman Tuhan menetap sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Karena kami percaya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa Tuhan untuk semua kaum wanita, para ibu, oma yang datang, yang antusias begitu luar biasa, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah mereka dengar, mereka bawa di dalam kehidupan sehari-hari, membawanya kepada keluarga untuk membuktikan bahwa kemenangan dan kemuliaan Kristus itu terpancar dengan benar melalui cara hidup yang berbeda, melalui cara hidup yang terus melayani Tuhan, dan lebih memiliki buah dari keintiman secara pribadi dengan Kristus Yesus. Di tengah sukacita yang penuh dengan kegembiraan, kami mau mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan masih memberi kesempatan kami bersekutu dalam ibadah Komisi Perempuan GKPO Halim. Kami percaya ini bukan sekedar kebiasaan rutin. Ibadah ini bukan karena program kaum perempuan atau wanita, tetapi ibadah ini memang kebutuhan bagi kami Pak kaum wanita. Keharusan yang harus kami lakukan agar kami benar-benar mempersiapkan diri kami, menjaga tiket itu, sehingga waktu kau datang, kau dapati kami tetap setia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pertumbuhan rohani seluruh anggota Komisi Perempuan GKPO Halim akan terus bertambah-tambah. Bahkan mungkin pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan di pos, di cabang masing-masing lebih lagi, lebih luar biasa lagi, sehingga buahnya akan nyata. Buah akan terlihat kepada dunia yang masih mencari kemenangan dan kemuliaan. Bapa, kami berdoa bersama-sama, hamba-Mu berdoa secara khusus juga untuk pelayanan Komisi Perempuan dan urusan perempuan GKPO Halim. Tuhan, Kau memberkati para pengurus yang sudah Tuhan pilih sendiri, mulai dari ketua, jajaran-jajaran kepengurusan inti sampai bagian-bagian seksi-seksi yang mengerjakan seluruh program. Biarlah roh yang takut akan Tuhan hadir. Seluruh anggota melihat bahwa pengurus ini solid,
pengurus ini takut akan Tuhan. Semua yang dikedepankan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dijauhkan dari perpecahan. Mereka biarlah punya hati dan pikiran yang sama, yaitu hati Kristus yang mengasihi, pikiran yang hanya terfokus pada pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Bapa, kami berdoa untuk gereja dan para pelayan di GKPO Halim. Tuhan Yesus, Kau memberkati para penatua. Berikan mereka hikmat, berikan mereka marifat, roh yang takut akan Tuhan. Tidak ada kesemena-menaan. Semua keputusan didasari oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Sehingga para majelis dapat bekerja sama dengan para pendeta yang mengemban penggembalaan di tempat ini, menjadi sungguh-sungguh orang yang melayani di GKPO Halim karena takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini. Kami tidak pernah menyesali kalau kami lahir di Indonesia, karena dengan demikian kami tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kami untuk menjadi orang Indonesia yang seutuhnya, yang menjadi berkat, karena kami mempercayai bahwa Kristus Yesus bagi kemuliaan Indonesia akan nyata ketika kami di GKPO Halim maupun seluruh umat Tuhan di Indonesia ini berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara. Tuhan ampuni bangsa dan negara ini. Kami percaya jika ada kesalahan-kesalahan itu bisa ditutup karena kasih Kristus masih ada di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan. Kami percaya mereka punya tiket dan mereka menjaga itu. Sehingga kami percaya mereka ada di tempat yang pasti di mana Tuhan sudah menjanjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, beri penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggal oleh kekasih-kekasih mereka. Mungkin oleh suami, istri, orang tua, anak, menantu. Karena kami percaya di balik duka selalu ada suka yang dari surga. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menyiapkan seluruh apa yang dibutuhkan. Biaya, obat yang dimakan, dokter berhikmat. Dan pada akhirnya orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh boleh dipulihkan, boleh menjadi kesaksian nyata bahwa ada penyertaan Tuhan. Anak-anak kami, cucu kami yang mungkin masih dalam pergumulan studi, Tuhan kami percaya sama seperti Daniel dikatakan 10 kali lebih pandai. Biarlah anak cucu orang benar juga memiliki kepandaian di atas rata-rata orang dunia. Dan itu menjadi kesaksian bahwa Yesus Kristus bagi kemuliaan juga di dalam kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kami percaya kalau mereka belum bekerja, karena Tuhan sedang mencari waktu yang tepat untuk mereka bisa bekerja di tempat yang tepat dan baik. Terima kasih Bapak. Anak menantu, cucu semua ada dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, kami percaya juga kalau Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi keturunan-keturunan kami, terutama untuk pasangan hidup. Terima kasih Bapak, hamba berdoa secara khusus untuk panitia yang sudah bekerja hari ini. Siapapun mereka, mulai dari penerima tamu, pemain musik, pemimpin pujian, konsumsi, orang-orang yang menyediakan ruangan ini, berkat-Mu turun atas mereka. Biar mereka boleh melihat jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Inilah doa kami, inilah syukur kami untuk kebenaran firman Tuhan yang mengikat kami bahwa kami akan pulang nanti menjadi berbeda dengan dunia, bahkan menjadi pelayan Tuhan, dan lebih lagi kami mengerti isi hati Tuhan karena keintiman yang sudah kami bangun. Doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan